Pernah kebayang nggak? Ada kampus gede di Indonesia yang tiba-tiba ngeluarin sanksi ke belasan mahasiswanya dan prosesnya cepet banget. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana sebuah kasus pelecehan bisa ditangani secepat kilat dan apa sih artinya ini buat dunia pendidikan kita. 16. Angkanya kelihatan simpel ya. Tapi di balik angka ini, ada cerita yang serius banget soal pelecehan, soal gimana sebuah institusi merespons, dan soal akuntabilitas. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi dengan angka 16 ini? Iya, bener banget. 16 itu jumlah mahasiswa yang kena skorsing. Angka yang gede kan? Nah, ayo kita telusuri bareng-bareng gimana ceritanya kasus ini bisa kebongkar dari yang tadinya cuma obrolan di grup privat sampai jadi keputusan tegas dari pihak kampus. Oke, sebelum kita bahas keputusan akhirnya, kita harus mundur dulu. Kita perlu tahu akarnya dari mana. Semuanya itu berawal dari sebuah percakapan di grup privat. Nah, ini dia yang penting buat dicatat. Kejadiannya itu di ruang digital, yang mungkin ya dianggap aman sama para pelakunya. Di dalam sebuah grup chat privat, ada obrolan yang nggak pantas, yang targetnya itu seorang mahasiswi. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Tapi kan namanya juga percakapan privat. Gimana caranya bisa sampai jadi urusan publik? Nah, sekarang kita masuk ke bagian gimana ceritanya ini semua akhirnya kebongkar. Dan ternyata jawabannya adalah media sosial. Ini nih yang jadi game changer-nya. Ada sebuah akun Manfest, kalian tahu kan, Mention and Confess, yang jadi jembatan. Akun inilah yang bawa masalah ini dari ruang privat ke panggung publik, ke perhatian seluruh warga kampus. Satu unggahan dan langsung heboh. Begitu kasusnya viral dan laporan resminya masuk, nah sekarang bolanya ada di tangan kampus nih. Tekanannya pasti gede banget kan? Terus gimana cara mereka merespons? Dan ternyata respon mereka cepet banget. Coba deh kita lihat lini masanya. Tanggal 14 April laporan resmi masuk. Besoknya, tanggal 15, pelapor langsung dipanggil buat dimintai keterangan. Nggak nunggu lama, besoknya lagi tanggal 16, semua yang terlibat diperiksa buat kumpulin bukti. Dan puncaknya, cuma 4 hari dari laporan masuk, tanggal 17 April, sanksi udah dijatuhin. Wah, ini sih respon yang gercep dan terstruktur banget ya. Dan buat mastiin prosesnya benar-benar serius, Rektor IPB, pimpinan tertingginya, Dr. Alim Setiawan Slamet, langsung ngasih pernyataan tegas nih. Ini bukan cuma janji kosong loh, ini pesan penting yang nunjukin kalau prosesnya bakal terbuka dan semua pihak bakal dilibatin. Nah, omongan soal melibatkan mahasiswa itu beneran dilakuin. Pihak kampus sampai ngadain audiensi terbuka sama berbagai organisasi mahasiswa, termasuk BEM ya, semacam pemerintahan mahasiswanya gitu. Tujuannya udah jelas, biar suara mahasiswa juga didengar sebelum keputusan penting ini dibuat. Oke, setelah investigasi yang super cepat dan melibatkan banyak pihak itu, akhirnya kita sampai di ujungnya. Apa hasilnya? Yuk kita lihat sanksi final yang dijatuhkan. Putusannya straight to the point, jelas banget. Pertama, temuannya, ke-16 mahasiswa ini terbukti bersalah. Udah, case close di situ. Kedua, sanksinya, mereka kena skorsing akademik 1 semester penuh. Dan yang ketiga, pengumumannya itu disampaikan langsung sama dekan fakultasnya. Ini nunjukin kalau ini bukan main-main, ini urusan serius dari level pimpinan fakultas. Dan ini nih, the key point-nya. Pak Dekan Slamet Budijanto ngejelasin kalau sanksi ini punya 2 tujuan. 1, ya jelas, buat negakin aturan. Tapi yang kedua, dan ini nggak kalah penting, sanksi ini juga jadi pelajaran etika dan buat ngasih efek jerah. Jadi bukan cuma ngehukum, tapi juga ngebentuk budaya kampus yang lebih baik ke depannya. Pada akhirnya, kasus ini tuh ninggalin kita sama satu pertanyaan besar, terutama buat dunia pendidikan. Gimana sih caranya sebuah institusi bisa nyeimbangin antara ngasih sanksi yang tegas, tapi di sisi lain juga punya tujuan buat ngasih pembelajaran etika. Ini tantangan yang nggak cuma buat IPB aja, tapi buat semua kampus yang pengen jadi tempat yang aman sekaligus mendidik.